Jauh sebelum sejarah manusia ditulis dengan pena dan kertas, bahkan sebelum ingatan kolektif mampu merekam peristiwa besar dalam simbol-simbol pertama, bumi telah dihuni oleh makhluk yang bukan manusia tetapi lebih dari sekadar makhluk biasa. Di sebuah wilayah luas yang dikenal hari ini sebagai Sundaland, dataran rendah yang dulu menyatu sebagai daratan subur membentang dari Sumatera hingga Papua, lahirlah sebuah peradaban tinggi yang melampaui pengertian konvensional tentang zaman purba. Di sinilah leluhur Sunda hidup dan berkembang. Mereka bukan Homo sapiens seperti kita, tapi juga bukan hewan atau bentuk kehidupan rendah. Leluhur Sunda adalah entitas biologis dan spiritual yang menjembatani antara alam material dan non-material. Kesadaran mereka terhubung langsung dengan struktur geomagnetik bumi. Mereka memahami irama bintang dan gerak kosmik sebagai bagian dari bahasa kehidupan. Mereka mampu membaca medan energi yang tak kasat mata dan menjadikannya sebagai bagian dari komunikasi serta pengetahuan mereka. Dalam tradisi esoterik modern, mereka kerap disebut sebagai penjaga awal bumi, sebagai civilization seeding beings, penyemaian peradaban. Leluhur Sunda tidak mengukir sejarah mereka di prasasti, tetapi menyimpannya dalam pola energi, dalam struktur bebatuan dan resonansi tempat. Mereka hidup dalam harmoni mutlak dengan tanah, air, udara, dan api. Tubuh mereka, yang mungkin tampak aneh bagi manusia sekarang, adalah refleksi sempurna dari adaptasi spiritual dan ekologis terhadap kondisi bumi saat itu. Mereka tidak membangun peradaban dengan beton dan besi, melainkan dengan getaran dan keselarasan. Wilayah tempat mereka berdiam tidak sekadar daratan tropis, tapi pusat resonansi energi dunia, di mana medan magnet bumi melintas dalam simpul-simpul yang saat ini dikenal sebagai ley lines. Sundaland adalah salah satu dari pusat utama jaringan itu, sebuah cakra bumi, dan di titik-titik paling kuat dari simpul energi itu, leluhur Sunda mendirikan tempat-tempat suci. Salah satunya adalah Gunung Padang. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian dari ekosistem spiritual yang kompleks. Dalam kosmologi mereka, langit dan bumi adalah satu tubuh hidup, dan manusia adalah sel dari tubuh itu. Mereka tidak memisahkan ilmu dengan keyakinan, atau teknologi dengan kesadaran. Semua menyatu dalam satu prinsip utama, keselarasan. Di masa itu, bumi masih muda dalam kesadaran spiritualnya. Tidak ada negara, tidak ada agama, hanya frekuensi dan pengertian universal tentang hidup sebagai bentuk ekspresi kesadaran. Leluhur Sunda membangun bukan untuk kejayaan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Mereka menyemai getaran damai di setiap batu yang mereka letakkan, dan mewariskan pola-pola sakral yang hanya bisa dibaca oleh jiwa-jiwa yang telah dibuka. Di antara banyak titik energi yang dipetakan oleh leluhur Sunda di wilayah Sundaland, satu tempat memegang peranan khusus dalam struktur kesadaran planet, Gunung Padang. Terletak di dataran tinggi Cianjur, tempat ini bukan sekadar bukit berbatu, melainkan sebuah sistem terpadu dari teknologi spiritual dan geologi kuno, yang dibangun secara cermat untuk berfungsi sebagai pusat resonansi dan penjaga keseimbangan. Gunung Padang bagi leluhur Sunda adalah semacam akupuntur bumi, titik di mana energi kosmik dapat ditarik, disalurkan, dan diselaraskan dengan frekuensi bumi. Struktur batu-batunya yang tersusun dalam pola-pola geometrik bukan hasil kebetulan atau karya acak. Setiap kolom, setiap lapisan, dipilih dan diletakkan berdasarkan prinsip getaran dan harmonik. Mereka menggunakan ilmu yang hari ini mungkin disebut sebagai geometri suci, resonansi medan, dan energi skalar, tetapi dalam bentuk murni yang menyatu antara fisika dan spiritualitas. Banyak dari batu yang digunakan memiliki sifat piezoelektrik alami. Ketika menerima tekanan atau getaran tertentu,
baik dari langkah kaki, suara, atau bahkan medan magnet. Batu-batu itu memancarkan arus energi halus yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, penyembuhan, komunikasi jarak jauh, pengaktifan medan kesadaran, hingga membuka portal kesadaran antar dimensi. Dalam catatan vibrasional mereka, batu adalah bentuk kehidupan padat, pembawa memori tertua yang dapat menyimpan pesan dalam bentuk frekuensi. Gunung Padang bukan hanya tempat tinggal atau pemujaan. Ia adalah pusat data alami. Sebuah perpustakaan planet yang menyimpan arsip ingatan bumi, Lemuria, dan Atlantis. Leluhur Sunda tidak menulis dengan bahasa simbol seperti manusia modern. Mereka menyimpan pengetahuan dalam bentuk pola-pola resonansi yang ditanamkan ke dalam struktur Gunung Padang melalui ritual, nyanyian, dan mediasi frekuensi. Mereka mempercayai bahwa batu dapat mendengar dan mengingat. Maka di sanalah mereka menitipkan semua warisan mereka untuk masa depan. Lebih dari itu, Gunung Padang juga berperan sebagai gerbang antara dunia fisik dan dimensi lebih halus. Dalam tradisi rahasia mereka, tempat itu disebut sebagai Taranusa, atau titik jembatan. Ia menjadi penghubung antara bumi dengan Atalen, sebuah ranah dimensi tinggi yang mengandung perpaduan energi spiritual dari Lemuria dan kecanggihan mental Atlantis. Di saat-saat tertentu, ketika kesadaran sekelompok manusia mencapai ambang vibrasi tertentu, portal di Gunung Padang terbuka, dan arus informasi mengalir masuk ke dalam kesadaran mereka yang siap. Namun, teknologi seperti ini tidak tampak mencolok. Tidak ada mesin, tidak ada kabel, tidak ada menara. Yang ada hanyalah keheningan dan getaran. Hanya mereka yang benar-benar hening dalam batin, yang bisa merasakan denyutnya. Banyak orang melewati Gunung Padang tanpa tahu bahwa mereka sedang berdiri di atas sebuah mahakarya kesadaran, sebuah instrumen kosmik yang masih berfungsi hingga hari ini. Dan di sanalah, leluhur Sunda menitipkan harapan mereka. Bahwa suatu hari nanti, manusia akan cukup dewasa untuk memahami kembali seni keselarasan ini. Bahwa ilmu tidak selalu harus terukur dengan angka, dan bahwa batu pun bisa berbicara jika kita bersedia mendengarkan. Sebelum peradaban manusia mengenal api sebagai penakluk malam, dan sebelum kata-kata diucapkan untuk menamai dunia, terdapat sebuah daratan luas yang kini hanya hidup dalam gema mitos dan intuisi para pencari Lemuria. Benua yang dahulu membentang dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, terhubung dengan Sundaland sebagai salah satu pilar utamanya. Disinilah, menurut tradisi leluhur Sunda, benih kesadaran pertama bumi ditanamkan, bukan oleh tangan asing dari bintang, tetapi oleh getaran paling murni dari kehendak semesta. Lemuria bukan sekadar daratan fisik, ia adalah tempat kelahiran jiwa-jiwa tinggi yang pertama kali belajar mengikatkan diri pada tubuh material. Di Lemuria, bentuk kehidupan belum mengenal batas tubuh seperti sekarang. Mereka hidup dalam tubuh cahaya yang bisa berpindah bentuk, saling terhubung dalam kesadaran kolektif yang harmonis. Bagi leluhur Sunda, Lemuria adalah ibu spiritual, tempat mereka berasal, tempat mereka belajar untuk pertama kali menggabungkan ilmu pengetahuan dengan cinta kasih universal. Dalam catatan resonansi yang disimpan di Gunung Padang, disebutkan bahwa Lemuria adalah pelopor dari seni keberadaan. Mereka tidak membangun kota, tetapi taman-taman kesadaran. Tidak mengenal pertahanan militer, karena tidak ada konsep ancaman. Hubungan mereka dengan alam begitu intim sehingga air, batu, dan tumbuhan bisa merespons perasaan dan keinginan. Mereka tidak mengendalikan alam, mereka menyatu dengannya. Para leluhur Sunda yang menapakkan jejaknya di Sundaland adalah pewaris langsung dari Lemuria. Mereka membawa warisan itu dalam bentuk kode genetik spiritual, dalam tata cara hidup, dan dalam struktur sosial yang menekankan keharmonisan di atas kekuasaan.
Pengetahuan tentang penyembuhan melalui suara, penataan kristal, serta perjalanan batin melalui bintang-bintang adalah bagian dari tradisi ini. Dan Gunung Padang menjadi semacam pengikat antara Lemuria dan dunia yang perlahan berubah menjadi lebih padat, lebih bising, dan lebih egois. Namun keharmonisan Lemuria tidak abadi. Ketika frekuensi bumi berubah dan energi kosmik mengalami geseran besar, benua Lemuria mulai terurai. Tidak melalui bencana dahsyat yang membakar langit, tapi melalui retakan kesadaran yang membuat banyak jiwa lupa akan asalnya. Sebagian besar daratan Lemuria tenggelam, termasuk bagian-bagian dari Sundaland, menyisakan hanya pulau-pulau, seperti benang-benang tipis yang terputus dari jaringannya. Leluhur Sunda yang tersisa, mereka yang masih menjaga memori vibrasional Lemuria, memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang menyimpan simpul energi tinggi, seperti Gunung Padang. Mereka tahu bahwa suatu saat, ketika kesadaran manusia modern cukup dewasa, mereka akan kembali memanggil ingatan itu, menghidupkan Lemuria dalam bentuk baru, bukan daratan, tapi dalam hati dan cara hidup manusia. Lemuria bukanlah masa lalu. Ia adalah memori tentang masa depan yang hilang dan bisa ditemukan kembali. Di antara Lemuria dan dunia kita hari ini, terdapat suatu ranah tak kasat mata yang oleh leluhur Sunda disebut sebagai Atalen. Ia bukan daratan seperti Sundaland, bukan pula benua seperti Lemuria, melainkan suatu tingkat realitas, sebuah dimensi di mana frekuensi kesadaran dan struktur energi hidup berdampingan dalam bentuk murninya. Atalen adalah tempat persinggungan antara langit dan bumi, antara niat penciptaan dan manifestasi kehidupan. Dalam bahasa vibrasi kuno yang terekam dalam struktur Gunung Padang, Atalen dijelaskan sebagai ruang jernih di mana semua arketipe, kode penciptaan, dan cetak biru peradaban disimpan. Ia adalah semacam perpustakaan akasik, namun bukan hanya pasif menyimpan ingatan, melainkan aktif menyampaikan pesan-pesan evolusi kepada mereka yang mampu membuka kuncinya. Bagi leluhur Sunda, Atalen adalah rumah kedua setelah Lemuria runtuh. Ketika sebagian dari mereka tidak lagi dapat mempertahankan tubuh fisiknya akibat perubahan frekuensi bumi, jiwa-jiwa ini tidak mati, mereka bertransisi ke Atalen. Di sana, mereka tetap hidup, berfungsi sebagai penjaga pengetahuan, penghubung dimensi, dan mentor kesadaran bagi generasi yang masih bertahan di bumi. Komunikasi antara bumi dan Atalen dilakukan melalui titik-titik energi tinggi, salah satunya adalah Gunung Padang. Situs ini, sebagaimana situs-situs serupa di dunia, seperti Teotihuacan di Meksiko atau Giza di Mesir, berfungsi sebagai transduser kesadaran, alat penerima dan pemancar frekuensi dari Atalen ke bumi. Di saat-saat tertentu, terutama ketika posisi langit selaras dengan struktur geomagnetik bumi, Atalen memancarkan getaran ke situs-situs ini, membangunkan memori kolektif, membimbing para pencari. Leluhur Sunda yang masih hidup secara fisik setelah tenggelamnya Lemuria, mulai membangun simbol-simbol Atalen di bumi. Tidak dalam bentuk bangunan mewah, tapi dalam bentuk pola bintang, struktur bebatuan, labirin energi, dan mantra-mantra yang terucap dalam nyanyian kuno. Mereka tahu bahwa meski tubuh bisa hilang, frekuensi tidak pernah mati. Dan dalam frekuensi itulah Atalen tetap hadir, membisikkan jalur kembali bagi mereka yang tersesat dalam ilusi dunia padat. Banyak budaya di dunia ini memiliki ingatan samar tentang Atalen. Dalam mitologi Yunani, ia disebut sebagai Atlantis, namun telah dikelirukan sebagai benua yang tenggelam secara fisik. Dalam kenyataannya, Atlantis adalah pantulan sebagian kecil dari Atalen ke dalam bentuk yang lebih padat. Peradaban Atlantis yang dikenal oleh banyak teks esoterik adalah salah satu manifestasi dari kebijaksanaan Atalen yang dibelokkan oleh keinginan untuk menguasai materi.
Berbeda dengan Lemuria yang hidup dalam kesatuan, Atlantis terbelah karena ego. Maka ketika Atlantis runtuh, sebagian jiwanya kembali ke Atalen, namun sisanya tercerai-berai, mengisi sejarah bumi dengan warisan trauma dan kekuasaan. Leluhur Sunda melihat tragedi ini dan memilih jalan lain, kembali kepada harmoni Lemuria, namun tetap terhubung dengan Atalen. Mereka menjadi penjaga portal, mereka yang tidak ingin mengulang kesalahan Atlantis, dan tidak ingin kehilangan cinta kasih Lemuria. Dalam setiap nyanyian mereka, setiap batu yang mereka tanam, Atalen terus bergetar. Atalen masih ada, dan selalu menunggu. Bukan di luar sana, tetapi dalam struktur terdalam kesadaran manusia, dan di titik-titik sakral seperti Gunung Padang, gema Atalen masih bisa didengar oleh hati yang sunyi. Setelah kehancuran Lemuria dan tergelincirnya peradaban Atlantis dari jalan keseimbangan, bumi memasuki sebuah era yang dalam ingatan leluhur Sunda disebut sebagai zaman retakan. Ini bukan sekadar retakan pada tanah atau lempeng tektonik, tetapi sebuah peristiwa kosmik yang menyebabkan retakan dalam kesadaran kolektif. Sebuah masa ketika getaran manusia dan planet mulai tak selaras, ketika hubungan antara tubuh, jiwa, dan alam kehilangan keharmonisannya. Retakan ini muncul perlahan. Dimulai ketika manusia mulai lupa bahwa mereka bukan pemilik bumi, melainkan bagian darinya. Leluhur Sunda yang tersisa di Sundaland menyaksikan dengan getir bagaimana keturunan mereka, yang sebelumnya hidup dalam keterhubungan penuh dengan alam, mulai membentuk struktur sosial yang berpusat pada kekuasaan, kepemilikan, dan ketakutan. Bahasa berubah. Mantra menjadi bisu. Nyanyian menjadi instruksi. Pengetahuan yang dahulu diturunkan melalui vibrasi hati, mulai digantikan dengan simbol-simbol yang kehilangan maknanya. Sundaland, yang dulu merupakan bagian dari jaringan cahaya Lemuria, mulai terfragmentasi secara fisik dan spiritual. Lautan naik, pegunungan terangkat, sungai-sungai berubah arah. Dan dalam proses itu, situs-situs suci seperti Gunung Padang mulai terkubur, sebagian sebagai upaya perlindungan, sebagian lagi karena manusia tak lagi mampu membacanya. Leluhur Sunda memutuskan untuk menyembunyikan pengetahuan, bukan dari manusia, tapi dari keserakahan yang mulai tumbuh dalam diri mereka. Namun, tak semua manusia hanyut dalam gelombang kejatuhan ini. Sebagian kecil tetap menjaga api kesadaran lama. Mereka menjadi penjaga ingatan, hidup tersembunyi di pegunungan, gua-gua, atau pulau-pulau terpencil. Mereka melestarikan tradisi dalam bentuk cerita, simbol, dan ritual yang sekilas tampak sederhana, namun sebenarnya menyimpan cetak biru Lemuria dan gema Atalen. Dalam budaya Sunda kuno, jejak-jejak ini masih bisa ditemukan dalam mitos tentang kerajaan gaib, nyanyian leluhur, dan tata ruang kampung adat yang selalu menghadap gunung dan matahari terbit. Gunung Padang, pada masa ini, menjadi tempat yang tidak lagi ramai dikunjungi. Ia menjadi sunyi, dan dalam kesunyiannya menyimpan resonansi yang terus berdenyut. Hanya mereka yang masih menjaga kesadaran murni yang bisa membuka gerbangnya. Leluhur Sunda menyebutnya sebagai panyawangan, sebuah keadaan batin di mana manusia bisa melihat bukan dengan mata, tapi dengan jiwanya. Dalam keadaan ini, retakan kesadaran bisa disembuhkan, dan jalan kembali menuju Atalen bisa dibuka. Zaman retakan bukan sekadar masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa kini, karena retakan itu masih ada dalam diri manusia modern. Kita hidup dalam dunia yang terfragmentasi, antara pikiran dan perasaan, antara manusia dan bumi, antara kemajuan dan kebijaksanaan. Leluhur Sunda percaya bahwa selama manusia tidak mengenali asal-usul vibrasionalnya, dunia akan terus mengulang pola retakan ini. Namun harapan tak pernah padam.
Karena dalam setiap tempat yang sunyi, dalam setiap gunung yang menyimpan gema lama, dalam setiap manusia yang bertanya, siapa aku sebenarnya, ada potensi bagi kesadaran itu untuk pulih. Dalam bayang-bayang zaman retakan, ketika gema Lemuria nyaris hilang dan pintu Atalen tertutup rapat bagi manusia yang kehilangan getarannya, muncullah kelompok yang disebut oleh para leluhur Sunda sebagai para penjaga ingatan. Mereka bukan bangsa terpisah, bukan ras langit, melainkan manusia biasa yang dalam diamnya memilih untuk mengingat, bukan dengan otak, melainkan dengan jiwa. Para penjaga ingatan lahir di berbagai tempat yang menyimpan simpul-simpul energi bumi. Mereka tidak berkumpul di satu wilayah, tetapi tersebar di lembah-lembah, di kaki gunung, di pulau-pulau yang nyaris terlupakan. Dalam budaya Sunda lama, mereka kadang disebut karuhun nu nyumput, leluhur yang bersembunyi. Mereka menyimpan potongan-potongan memori purba dalam bentuk nyanyian ritual, pola ukiran, tenunan simbolik, serta cara hidup yang senyap namun syarat makna. Gunung Padang menjadi salah satu simpul utama di mana penjaga ingatan berdiam. Mereka datang bukan untuk membangun kembali Lemuria, tapi untuk menjaga frekuensinya tetap hidup. Setiap malam bulan baru, mereka melakukan upacara hening, berdiri menghadap langit, tubuh menjadi antena, hati menjadi penerima. Mereka percaya bahwa di titik-titik tertentu dalam waktu, yang disebut sebagai simpul waktu, tirai antara dunia manusia dan Atalen menjadi tipis, dan pada saat itulah pesan-pesan dari dimensi luhur bisa diturunkan. Simpul waktu bukan tanggal dalam kalender biasa. Ia hadir ketika bumi, langit, dan hati manusia berada dalam satu irama. Ketika gerhana terjadi bertepatan dengan perayaan adat. Ketika mimpi bersama dialami oleh banyak orang dalam satu wilayah. Ketika anak-anak lahir dengan mata yang membawa cahaya lama. Penjaga ingatan membaca semua itu, bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai panggilan. Mereka hidup di antara masyarakat biasa, menyamar sebagai petani, penenun, penembang. Namun setiap gerak mereka adalah bagian dari ritus senya. Ketika mereka menanam padi, mereka menanam mantra. Ketika mereka menggambar pola pada kain, mereka menyulam peta bintang. Ketika mereka menyanyikan tembang lama, sebenarnya mereka sedang membuka portal. Leluhur Sunda percaya bahwa para penjaga ingatan bukan hanya pelindung masa lalu, tetapi penjembatan masa depan. Dalam diri mereka tersimpan blueprint peradaban baru, peradaban yang tidak akan dibangun dengan logam dan beton, tetapi dengan kesadaran yang kembali menyatu dengan bumi dan langit. Dan semua itu, pada waktunya, akan dibangkitkan kembali melalui simpul-simpul energi yang masih hidup, salah satunya Gunung Padang. Kini, meskipun dunia telah berubah drastis dan suara kesunyian kian sulit didengar, para penjaga ingatan tetap ada. Mereka tidak memaksa sejarah untuk diakui, mereka hanya menunggu waktu ketika manusia modern cukup tenang untuk mendengar kembali. Karena dalam ketenangan itulah, pintu-pintu Atalen bisa dibuka kembali. Dan dalam nyala kecil kesadaran seorang manusia, seluruh warisan Lemuria bisa menyala ulang. Gunung Padang bukan sekadar bukit batu kuno atau situs megalitik yang terpendam oleh waktu. Bagi leluhur Sunda, tempat ini adalah struktur hidup, sebuah alat kesadaran multidimensi yang dibangun dengan presisi untuk menjadi titik temu antara bumi, manusia, dan Atalen. Ia tidak dibangun hanya untuk ritual atau tempat tinggal, melainkan untuk memancarkan dan menerima frekuensi yang menjaga keseimbangan antara dimensi. Setiap batu di Gunung Padang bukan disusun secara sembarangan. Mereka ditanam secara vertikal agar menjadi resonator energi bumi, seperti senar-senar halus yang menangkap getaran dari inti planet. Dalam pandangan ilmiah spiritual para leluhur Sunda,
batu-batu ini memiliki kepadatan dan arah tertentu yang mampu memfokuskan medan elektromagnetik, mirip dengan kristal dalam sirkuit modern. Ketika langit dan bumi selaras, medan ini berubah menjadi portal getaran, membuka komunikasi langsung dengan Atalen. Struktur Gunung Padang sendiri terdiri dari beberapa lapisan, yang masing-masing dibangun dalam era berbeda, namun semua terikat oleh satu visi, penjagaan kesadaran bumi. Lapisan terdalam, yang belum sepenuhnya digali oleh arkeolog modern, diyakini sebagai fondasi Lemurian, dibangun oleh generasi awal leluhur Sunda yang masih mampu berinteraksi langsung dengan getaran Atalen tanpa perlu alat bantu eksternal. Mereka menciptakan fondasi ini sebagai penyangga vibrasi, semacam jantung spiritual yang terus berdetak diam-diam di dalam bumi. Lapisan di atasnya, yang lebih muda, dibangun oleh generasi setelah zaman retakan. Mereka tahu mereka telah kehilangan kepekaan penuh, namun tetap berusaha mempertahankan fungsi tempat ini dengan menyempurnakan struktur fisik. Mereka menambahkan tangga-tangga simbolik, arah orientasi terhadap bintang tertentu, dan altar-altar kecil yang memuat pola geometris suci. Ini adalah bentuk penyesuaian budaya terhadap penurunan kesadaran, agar situs tetap bisa digunakan, meski tidak lagi sepenuhnya hidup seperti dahulu. Gunung Padang bukan hanya pusat energi, tapi juga penyimpan data frekuensi bumi. Dalam lapisan batu-batunya tersimpan memori-memori masa lalu, seperti rekaman yang menunggu untuk diputar kembali. Namun rekaman ini tidak bisa dibaca dengan alat ilmiah biasa. Ia hanya dapat dibaca oleh manusia yang telah menyelaraskan tubuhnya dengan getaran bumi, yang tubuh, jiwa, dan pikirannya berada dalam satu garis. Manusia semacam ini, menurut leluhur Sunda, akan mampu membaca batu seperti membaca buku terbuka. Ketika seseorang berdiri di titik pusat Gunung Padang dalam keadaan kesadaran tinggi, ia bisa mengalami resonansi yang memperluas persepsi. Ia mungkin mendengar suara-suara lama, melihat bayangan peradaban purba, atau bahkan menerima pesan dalam bentuk simbol atau getaran. Ini bukan ilusi, tapi hasil dari aktivasi medan kesadaran yang terhubung langsung ke jaringan energi bumi dan Atalen. Gunung Padang dibangun bukan untuk generasi mereka saja, tetapi untuk kita, generasi masa depan yang suatu hari akan kembali mencari asal-usulnya. Leluhur Sunda percaya bahwa akan tiba saatnya ketika manusia modern, jenuh oleh teknologi luar, akan mulai mencari teknologi dalam. Dan saat itulah, tempat-tempat seperti Gunung Padang akan bersinar kembali, bukan sebagai reruntuhan kuno, tetapi sebagai gerbang aktif kesadaran planet. Gunung Padang tidak berdiri sendiri. Sejak awal pembangunannya, para leluhur Sunda telah menyelaraskannya dengan jaringan kuno yang tersebar di seluruh planet, sebuah sistem harmonik yang dikenal sebagai jaringan cahaya bumi. Ini adalah formasi tak terlihat dari titik-titik energi atau nodus geomagnetik, yang saling terhubung seperti saraf dalam otak, mengatur aliran informasi, energi, dan kesadaran dari satu titik ke titik lain. Gunung Padang adalah salah satu dari simpul utamanya, jantung tropis dari jaringan energi dunia. Situs ini terhubung dengan berbagai tempat sakral yang dikenal dunia, baik secara spiritual maupun geofisika, dari piramida Giza di Mesir, Machu Picchu di Peru, Göbekli Tepe di Anatolia, hingga situs yang tenggelam di Samudera Hindia yang diyakini sebagai bagian dari Lemuria. Dalam jaringan ini, setiap lokasi memiliki fungsi berbeda, ada yang menjadi pusat komunikasi bintang, ada yang menjadi tempat transmutasi energi, dan ada pula yang menjadi titik pemurnian. Gunung Padang, dalam fungsi globalnya, adalah penyeimbang getaran kesadaran manusia dan planet. Leluhur Sunda menyusun situs ini tidak hanya berdasarkan kondisi tanah, tetapi berdasarkan posisi bintang dan arah medan magnet bumi. Dengan kata lain,
ia adalah cermin langit di bumi. Mereka memahami bahwa bumi bernafas, berdenyut, dan berkomunikasi. Maka mereka membangun Gunung Padang agar mampu menerima dan memancarkan informasi melalui frekuensi yang sama dengan pusat kesadaran bumi, yang oleh para tetua disebut pusaran Atalen. Ilmu pengetahuan modern mulai menyingkap misteri ini melalui studi garis ley, garis imajiner yang menghubungkan situs-situs megalitik di berbagai belahan dunia. Banyak dari garis tersebut jika ditarik akan melewati Gunung Padang, menunjukkan bahwa para pembangunnya telah memiliki pemahaman geospasial yang jauh melampaui zamannya. Namun, pemahaman ini bukan hanya teknis, melainkan intuitif, berasal dari dialog langsung dengan bumi, melalui meditasi, nyanyian, dan mimpi sadar. Dalam narasi para penjaga ingatan, Gunung Padang adalah tangga frekuensi, tempat di mana manusia bisa naik dan turun kesadaran, dari dunia material menuju lapisan-lapisan halus Atalen, lalu kembali dengan pengetahuan yang bisa ditanamkan ke dalam dunia. Tangga ini bekerja hanya ketika situs-situs lain dalam jaringan global juga aktif. Maka itulah sebabnya ketika banyak situs kuno ditutup, dihancurkan, atau dilupakan, Gunung Padang ikut tertidur. Namun, jaringan ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya memasuki tidur panjang, menunggu zaman di mana kesadaran manusia kembali menyentuh bumi dengan kasih, bukan eksploitasi. Ketika lebih banyak manusia bangun dan terhubung kembali dengan tempat-tempat sakral, medan energi dunia akan mulai menyala ulang. Dalam keadaan itu, Gunung Padang akan kembali menjadi suara dari bumi, penunjuk arah menuju keharmonisan kosmik. Leluhur Sunda menuliskan dalam simbol dan pola hidup mereka bahwa bumi tidak akan selamat oleh teknologi yang mencederainya, tapi oleh kebangkitan memori suci dalam diri manusia. Dan tempat-tempat seperti Gunung Padang bukanlah relik masa lalu, melainkan instrumen masa depan, alat yang bisa membimbing manusia pulang ke keseimbangan universal yang dahulu disebut Atalen. Di balik setiap batu yang disusun, setiap tembang yang dilantunkan, dan setiap pola tenun yang diwariskan turun-temurun, tersembunyi ajaran halus yang menjadi inti dari peradaban Atalen. Leluhur Sunda tidak mengajarkan pengetahuan sebagai dogma, melainkan sebagai getaran kehidupan, ajaran yang merasuk lewat cara hidup, bukan lewat kata-kata. Dan dari semua ajaran Atalen yang diwariskan, yang paling utama adalah satu kata, harmoni. Harmoni dalam ajaran Atalen bukan sekadar keselarasan antar manusia, melainkan penyelarasan menyeluruh antara tubuh, jiwa, alam, dan semesta. Dalam tradisi Sunda, hal ini tercermin dalam filosofi Tritangtu di Buana, jagat luhur, alam tinggi, jagat tengah, alam manusia, dan jagat letik, alam halus. Tiga lapis ini sejatinya adalah refleksi ajaran Atalen yang dahulu diajarkan secara langsung kepada para leluhur Sunda oleh makhluk cahaya dari Lemuria. Leluhur Sunda menyadari bahwa kehidupan bukan perjalanan linear, tapi spiral, sebuah tarian kosmik yang berputar antara penciptaan, kerusakan, dan kelahiran ulang. Oleh karena itu, mereka tidak pernah memisahkan ritual dari keseharian. Bertani adalah ritual. Menanam padi adalah upacara suci, karena itu berarti memberi makan tubuh dan bumi sekaligus. Bahkan membangun rumah pun mengikuti prinsip kosmik, arah mata angin, titik cahaya, dan unsur 5 elemen. Dalam Atalen, semua tindakan manusia diukur bukan dari besar kecilnya, tetapi dari keselarasan getarannya. Mereka percaya bahwa setiap niat manusia menciptakan gema, dan gema itu beresonansi ke seluruh jagat. Itulah sebabnya, dalam budaya Sunda yang masih mengakar pada warisan Atalen, dikenal konsep cager, bager, bener, pinter, singer. Ini bukan sekadar etika sosial, tapi peta frekuensi jiwa agar tetap selaras dengan Atalen. Gunung Padang sebagai simpul kesadaran dibangun dengan semangat yang sama.
Bukan sebagai monumen kekuasaan, melainkan tempat penyeimbang niat kolektif manusia. Di masa puncak Lemuria dan awal Atalen, setiap perubahan besar di masyarakat, perjanjian, penobatan, atau masa transisi bumi, selalu didahului dengan penyelarasan energi di tempat seperti Gunung Padang. Ini dilakukan bukan untuk mencari restu, tapi untuk memastikan bahwa niat manusia tidak menyimpang dari getaran harmoni. Namun seiring waktu, ajaran Atalen mulai terlupakan. Kata-kata berubah menjadi simbol-simbol kosong. Ritual-ritual dilakukan tanpa mengerti maknanya. Hubungan dengan bumi melemah. Dan ketika harmoni tercerabut, manusia terpisah dari dirinya sendiri. Peradaban modern yang dibanggakan tak lain adalah cermin dari peradaban yang kehilangan irama asalnya. Tapi meski terlupakan, frekuensi Atalen tetap hidup, tersimpan di DNA budaya, di tembang ibu, di pola anyaman, dan terutama di tempat-tempat seperti Gunung Padang. Kini, dengan kesadaran yang mulai bangkit, dengan manusia yang kembali mencari kedalaman dalam hidupnya, ajaran Atalen perlahan menggeliat kembali. Tidak dalam bentuk kitab, tetapi dalam rasa rindu yang muncul dari dalam, rindu akan kesatuan, rindu akan kedamaian yang tidak bergantung pada dunia luar. Dan dalam kerinduan itulah, suara Atalen akan mulai terdengar kembali, pelan, namun pasti. Karena ajaran ini tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu manusia cukup diam untuk mendengar. Zaman kejayaan Lemuria dan Atlantis adalah masa ketika bumi berdenyut dalam simfoni kesadaran tinggi. Kedua peradaban itu bukan sekadar wilayah geografis, melainkan dua sisi dari jiwa planet ini. Lemuria mewakili kehalusan, spiritualitas, dan kedekatan dengan alam. Atlantis mencerminkan rasionalitas, teknologi, dan eksplorasi energi. Selama ribuan tahun, keduanya hidup dalam keseimbangan, saling melengkapi seperti siang dan malam. Tapi perlahan, sesuatu bergeser. Ketika teknologi mulai dijadikan alat dominasi dan bukan lagi sarana harmonisasi, peradaban Atlantis mulai melepaskan diri dari akar kesadarannya. Mereka bereksperimen dengan energi besar, mencoba mengontrol medan magnet bumi, membuka portal dimensi tanpa pemahaman yang utuh. Lemuria memperingatkan, tapi suara lembutnya tenggelam oleh kebisingan ambisi. Ketegangan antara kedua dunia itu bukan dalam bentuk perang senjata, melainkan perang frekuensi. Sebuah benturan antara niat dan getaran. Akhirnya, bumi tak lagi mampu menahan ketidakseimbangan itu. Getaran planet terguncang. Patahan tektonik menari seperti ular. Gelombang laut naik seperti dinding air. Langit berubah warna. Dalam hitungan hari, tanah yang dulunya subur tenggelam di bawah samudra. Lemuria hancur. Atlantis menyusul. Tapi kehancuran itu bukan akhir, melainkan ritual pembersihan besar, sebuah fase ulang untuk menyelamatkan inti bumi dari kehancuran total. Di tengah kehancuran itu, sekelompok kecil jiwa-jiwa terpilih membawa ingatan suci dari kedua dunia. Mereka menyeberang ke berbagai tempat, membawa benih kesadaran untuk masa depan. Salah satu tempat yang mereka tuju adalah wilayah tinggi nan subur di selatan Khatulistiwa, Sundaland. Di sana, mereka tidak membangun kota besar atau menara kristal, melainkan menanam kesadaran ke dalam tanah, batu, dan budaya. Gunung Padang adalah salah satu manifestasi dari penanaman itu. Bersama leluhur Sunda yang telah menghuni wilayah itu jauh sebelumnya, mereka menciptakan tempat penyimpanan frekuensi Lemuria dan Atlantis. Tapi kali ini, mereka lebih berhati-hati. Tidak ada struktur yang mencolok. Semuanya disamarkan dalam bentuk gunung, sawah, nyanyian, dan sistem pertanian. Mereka tahu bahwa masa depan bukanlah tentang kemegahan, tapi tentang kelangsungan getaran. Gunung Padang menjadi alat pemulihan,
bukan sekadar situs sejarah. Ia dibangun di atas garis lei utama bumi, pada titik di mana dua arus besar energi, Lemurian dan Atlantean, berpotongan. Batu-batu yang disusun di sana bertugas mengurai trauma planet, sekaligus menjaga kenangan peradaban yang pernah ada. Mereka mengalirkan memori masa lalu secara perlahan, agar manusia kelak bisa belajar tanpa terperosok ke dalam kesalahan yang sama. Kini, saat gelombang kesadaran baru mulai menyapu manusia modern, yang mulai mempertanyakan arti hidup, kembali menanam, bermeditasi, dan mencari kearifan leluhur, Gunung Padang perlahan terbangun. Ia bergetar lembut, membuka lapisan demi lapisan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia memanggil mereka yang mampu mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang sunyi. Dan di dalam panggilan itu, terbentang satu pesan lama, keseimbangan tidak pernah mati, ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Setelah kejatuhan Lemuria dan Atlantis, bumi memasuki masa pemulihan panjang. Banyak ingatan hilang, banyak pengetahuan larut dalam simbol dan mitos. Namun tidak semuanya lenyap. Di wilayah yang kemudian disebut Sundaland, khususnya di tanah tinggi yang subur dan berkabut di barat Pulau Jawa, sebuah budaya tumbuh dengan tenang, seperti akar yang tetap mencengkeram tanah meski pohon telah tumbang. Budaya itu adalah budaya Sunda, dan mereka adalah penjaga getaran. Tidak banyak yang menyadari bahwa dalam kesederhanaannya, budaya Sunda menyimpan arsip hidup dari ajaran Atalen. Bukan dalam bentuk naskah tua atau menhir raksasa, tetapi dalam pola hidup, nilai-nilai, dan hubungan mendalam dengan alam. Leluhur Sunda tidak memisahkan spiritualitas dari keseharian. Mereka percaya bahwa berbicara lembut, menjaga keselarasan dengan tetangga, menyapa matahari pagi, menanam padi dengan irama nyanyian, semuanya adalah bentuk ibadah yang menyelaraskan diri dengan getaran bumi. Dalam setiap laku budaya Sunda, jejak Atalen tersembunyi seperti benih yang menunggu musim. Konsep silih asah, silih asih, silih asuh bukan hanya ajaran sosial, tapi refleksi dari tiga jalur energi yang saling mengasah kesadaran. Nindung ka waktu, ngabapa ka zaman adalah pengingat bahwa manusia adalah bagian dari alur besar semesta, bukan penguasa atasnya. Dan tradisi seperti Serentahun, Hajat Bumi, dan Ngabumbang sejatinya adalah ritual untuk menyelaraskan getaran tubuh manusia dengan denyut bumi. Gunung Padang, dalam konteks ini, bukan situs asing bagi masyarakat Sunda. Ia adalah pusaka batin, meski tidak semua menyadarinya. Ia adalah bagian dari cerita rakyat yang membungkus kenyataan dalam kisah-kisah seperti Sangkuriang, Dayang Sumbi, dan legenda para leluhur gaib yang menjaga gunung. Cerita-cerita itu mungkin terdengar seperti dongeng bagi sebagian orang, tapi bagi yang peka, ia menyimpan petunjuk. Karena dalam budaya Sunda, mitos bukan sekadar hiburan, melainkan sandi kosmik. Para karuhun, leluhur sejati, menanamkan warisan itu bukan untuk disembah, tetapi untuk diteruskan. Dalam benak mereka, generasi masa depan akan menemui jalan buntu di tengah arus modernitas, dan pada saat itulah budaya akan menjadi kompas. Dan kini, ketika dunia kembali mencari keseimbangan, nilai-nilai yang selama ini dianggap tradisional, mulai menunjukkan kekuatannya, keberlanjutan, kearifan lokal, hidup selaras, dan kesadaran spiritual yang membumi. Leluhur Sunda bukan hanya nenek moyang biologis, tapi penjaga memori getaran bumi. Mereka membungkus pengetahuan tinggi dalam bentuk sederhana agar bertahan dari waktu. Maka orang yang menyapu halaman rumah setiap pagi, menanam dengan sabar, dan memelihara harmoni dalam bicara, mereka sejatinya sedang menjaga dunia, sama seperti mereka yang membangun menara kristal di zaman Lemuria. Dan kini, semua itu kembali terhubung. Gunung Padang bergetar. Hutan menyuarakan nyanyian lama.
Air memanggil dalam irama yang akrab bagi jiwa. Semuanya mengarah ke satu hal, kebangkitan getaran yang dulu tertanam dalam budaya, kini siap muncul ke permukaan. Zaman terus bergulir. Teknologi berkembang pesat, kota-kota menjulang tinggi, dan manusia menjelajahi langit serta dasar samudra. Namun di tengah kemajuan yang membanggakan, kegelisahan tersembunyi mulai merayap diam-diam di jiwa banyak orang. Sebuah kerinduan yang tak bisa dijelaskan muncul, kerinduan akan sesuatu yang tak tampak, tapi sangat dekat, sesuatu yang terasa seperti rumah, meski tak berbentuk fisik. Itulah panggilan dari frekuensi lama yang mulai bergetar kembali, panggilan dari Atalen. Dalam diam, generasi baru mulai terbangun. Mereka bukan nabi atau pemimpin besar. Mereka adalah anak-anak muda, para pencari sunyi, petani muda yang kembali ke ladang, pemusik yang menggali nada-nada tua, peneliti spiritual, dan mereka yang dengan rasa ingin tahu yang dalam mulai menggali Gunung Padang bukan hanya dengan alat geologi, tapi dengan intuisi dan kesadaran. Mereka tidak mencari emas, mereka mencari gema. Mereka tidak menggali batu, tapi lapisan memori yang tersimpan di dalam bumi. Gunung Padang merespons. Setiap langkah yang diambil dengan niat murni membuka lapisan-lapisan frekuensi yang sebelumnya tersegel. Dalam mimpi, dalam meditasi, dalam getaran musik tradisional, dalam suara seruling yang melengkung lembut di antara kabut pagi, leluhur Sunda mulai berbisik. Mereka menyampaikan pengetahuan bukan melalui bahasa biasa, tapi melalui penglihatan, simbol, dan rasa yang membekas di hati. Generasi ini mulai memahami bahwa teknologi modern dan warisan lama tidak harus bertentangan. Mereka mulai menggabungkan intuisi dengan ilmu, rasa dengan logika, spirit dengan struktur. Mereka menyadari bahwa untuk memahami Gunung Padang, seseorang harus membaca dengan jiwa, bukan hanya dengan angka. Maka data geologis digabungkan dengan kalender bintang, medan elektromagnetik ditafsirkan bersama dengan tembang Sunda kuno, dan setiap getaran alat ukur dianggap sebagai bagian dari irama semesta. Di tengah-tengah mereka, perlahan muncul kesadaran kolektif bahwa Gunung Padang bukanlah milik masa lalu, tapi kunci masa depan. Ia adalah pengingat bahwa bumi menyimpan segala ingatan, dan bahwa manusia selalu memiliki pilihan untuk kembali selaras. Gunung Padang, seperti kuil tertua yang tertidur, kini membuka matanya perlahan, bukan untuk dilihat, tapi untuk dilihat bersama. Dan ketika sekelompok jiwa mulai menggetarkan dirinya dalam keselarasan, frekuensi itu mulai menjalar. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi ke seluruh Nusantara, bahkan ke luar benua. Dari Andes hingga Himalaya, dari Stonehenge hingga Uluru, situs-situs kuno bergetar dalam ritme yang sama. Kesadaran global mulai tersambung, menyadari bahwa kehancuran Lemuria dan Atlantis bukan akhir, melainkan jeda panjang menuju kebangkitan baru. Kini, generasi cahaya itu, yang hidup di tengah kota dan hutan, yang bekerja sebagai guru, petani, seniman, peneliti, dan pemimpi, melangkah pelan tapi pasti. Mereka tidak membawa panji atau simbol, tetapi membawa satu hal yang paling penting, frekuensi hati yang kembali selaras dengan bumi. Dan dengan itu, mereka mulai menghidupkan kembali jalinan Atalen yang pernah ditanam dalam batu dan lagu, dalam tubuh dan langit. Di atas garis-garis lei bumi yang saling bersilangan, jembatan-jembatan cahaya perlahan terbentuk. Bukan jembatan yang bisa dilihat mata biasa, melainkan jembatan kesadaran, anyaman halus antara masa lalu dan masa depan, antara Lemuria dan dunia yang baru mulai mengingat dirinya sendiri. Atalen, sang inti dari getaran purba bumi, mulai bangkit kembali sebagai pusat spiritual yang tidak terikat oleh ruang, tetapi hidup di dalam hati manusia yang terhubung. Di jantung Sundalen, warisan Lemuria tak pernah benar-benar hilang.
Ia hidup dalam motif kain, dalam mantra-mantra yang hampir punah, dalam tarian dan nada dawai yang dimainkan saat senja. Dan Atalen, sebagai simpul yang menyatukan Lemuria dan Atlantis, membentangkan perannya kembali menjadi jembatan antara roh dan materi, antara langit dan tanah. Budaya Nusantara yang selama ini tersembunyi di balik tirai tradisional, ternyata menyimpan elemen-elemen kunci dari pengetahuan Lemuria. Sistem pertanian berlandaskan kosmologi, arsitektur yang menyatu dengan aliran energi bumi, bahasa yang menyimpan kode suara alam, dan cara hidup yang tidak memisahkan yang sakral dari yang sehari-hari, semuanya adalah bentuk jembatan. Mereka menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah diciptakan untuk menguasai bumi, tapi untuk bernyanyi bersamanya. Generasi baru mulai melihat itu bukan sebagai romantisme masa lalu, tapi sebagai fondasi masa depan. Mereka mulai membangun ulang dunia, bukan dengan beton dan baja semata, tetapi dengan struktur batin, empati, keharmonisan, dan kebijaksanaan. Jembatan Atalen bukan bangunan tunggal, melainkan jejaring jiwa-jiwa sadar yang tersebar di seluruh dunia, terhubung melalui niat, cinta, dan pemahaman mendalam terhadap kesatuan segala yang ada. Gunung Padang, dalam jaringan ini, adalah pusat penyulut. Ia bukan kuil, bukan situs arkeologis semata, melainkan port kesadaran. Mereka yang mendekatinya dengan hati yang bersih, akan merasa seolah memasuki medan lain, ruang yang hening, tapi penuh suara jiwa. Gunung itu berbicara dalam diam, memperlihatkan bahwa apa yang disebut masa depan spiritual bukanlah kemajuan teknologi tinggi, melainkan kembalinya manusia ke pusat dirinya. Dan dari pusat-pusat lain di bumi, gema ini disambut. Di Andes, penjaga-penjaga kuno mulai menghidupkan kembali upacara Gunung Suci. Di Tibet, para biksu mendeteksi pergeseran medan meditatif. Di Afrika, suku-suku tua mulai memanggil kembali roh leluhur. Semuanya bergerak dalam satu ritme yang sama, ritme bumi yang sedang menyambut kelahiran kembali jati dirinya. Atalen adalah simpul, bukan tempat. Ia ada di Gunung Padang, ya. Tapi ia juga ada di setiap hati yang telah cukup hening untuk mendengar. Dan ketika jembatan cahaya itu telah terjalin penuh, umat manusia akan menyadari satu hal yang telah lama dilupakan, kita bukan pengembara asing di alam semesta ini, kita adalah gema dari lagu purba yang diciptakan bersama oleh bintang dan tanah. Di balik setiap peradaban besar, selalu ada bahasa yang bukan hanya alat komunikasi, melainkan cermin kesadaran. Begitu pula dengan Atalen, Lemuria, dan leluhur Sunda, mereka tidak sekadar berbicara, mereka menenun realitas melalui suara dan simbol. Dan kini, saat jembatan kesadaran mulai terbentuk, bahasa-bahasa tua itu perlahan kembali bangkit dari tidur panjangnya, muncul dalam mimpi, intuisi, dan ukiran-ukiran batu yang mulai terbaca ulang dengan mata baru. Gunung Padang menyimpan lebih dari sekadar batu dan susunan geometris. Ia menyimpan frekuensi simbol, susunan energi yang ditanamkan dalam formasi dan posisi tertentu, yang dahulu dibaca dengan hati yang selaras. Para leluhur Sunda tidak menulis seperti kita menulis sekarang. Mereka menanam mantra dalam pola-pola harmonis, mengukir petunjuk lintas zaman dalam simbol yang terjalin di antara cerita rakyat, motif tenun, dan nyanyian. Dan dalam kebangkitan ini, beberapa orang mulai mengingat bukan dengan belajar, tapi dengan mengenali kembali sesuatu yang pernah mereka tahu sebelum lahir. Simbol-simbol lama mulai bermunculan kembali, dalam batu, dalam mimpi, dalam karya seni anak-anak yang tiba-tiba menggambar spiral, lingkaran dalam lingkaran, atau segitiga bergetar cahaya. Bahasa visual ini bukan milik satu suku atau wilayah, melainkan bahasa universal dari ingatan kolektif umat manusia. Mereka adalah simbol-simbol kesadaran,
mewakili harmoni antara unsur alam, antara roh dan tubuh, antara bumi dan langit. Bahasa ini tak perlu diterjemahkan, hanya perlu dirasakan. Ia berbicara lewat resonansi. Ketika seseorang melihat simbol tertentu, ia merasakan kedalaman, getaran, kadang air mata mengalir tanpa alasan. Itulah aktivasi memori spiritual yang selama ini tertanam di DNA manusia, menunggu waktu untuk kembali terhubung. Di beberapa tempat di Nusantara, para penenun tua tiba-tiba mulai menenun motif-motif yang mereka sendiri tak tahu artinya, namun terasa dipandu. Di Jawa Barat, lagu-lagu tembang Sunda lama mulai menunjukkan struktur musik yang menyamai frekuensi penyembuhan dalam penelitian modern. Di daerah-daerah terpencil, anak-anak mulai berbicara dalam bahasa aneh, saat bermain, bahasa yang ternyata selaras dengan fonetik dari aksara kuno prasejarah yang belum terpecahkan. Para peneliti spiritual menyebut ini sebagai gelombang aktivasi aksara cahaya. Suatu proses alamiah yang terjadi ketika bumi mengangkat kembali kesadarannya, dan manusia sebagai makhluk paling adaptif mulai menangkap kembali getaran-getaran itu. Lemuria dulu membentuk peradaban bukan dari mesin, tapi dari resonansi. Atlantis menciptakan struktur kekuatan melalui penggabungan simbol dan sains. Dan Atalen menyatukan keduanya, bahasa sebagai portal antar dimensi. Kini, kunci itu mulai menyatu kembali. Simbol-simbol kuno dan bunyi-bunyi dasar kembali meresonansi dalam tubuh mereka yang siap. Gunung Padang, sebagai tempat di mana banyak aksara alam dikuburkan dalam bentuk geometris, menjadi titik aktivasi penting. Ketika seseorang berdiri di atas struktur tertentu dan mengucapkan bunyi tertentu dalam kondisi kesadaran tertentu, maka ruang terbuka. Bukan secara fisik, tapi di dalam diri. Simbol bukan hanya untuk dibaca. Ia untuk dihidupi. Dan bahasa bukan hanya untuk berbicara, melainkan untuk menggetarkan realitas menjadi lebih terang. Kebangkitan ini bukan sekadar arkeologi atau studi linguistik, tapi kebangkitan suara jiwa manusia. Dan saat semakin banyak yang mendengar, dunia lama akan berbicara kembali, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menyelaraskan masa depan. Dunia modern telah mencapai puncak peradabannya. Gedung-gedung mencakar langit, jaringan informasi menyelimuti bumi dalam detik, dan segala bentuk kemudahan material tersedia hampir tanpa batas. Namun di balik kemilau itu, muncul kelelahan yang tak terucap, kerinduan yang tak bisa dipenuhi oleh benda, dan kekosongan yang tak bisa ditambal oleh teknologi. Di titik ini, umat manusia berdiri di ambang, antara keberlanjutan dan kehancuran, antara pengulangan dan kebangkitan. Inilah momen yang telah ditunggu oleh bumi dan langit. Para leluhur Sunda, bersama ingatan Atalen, Lemuria, dan Atlantis, tahu bahwa transisi besar tidak pernah datang dari luar, tetapi dari dalam kesadaran manusia sendiri. Dan kini, di tengah keruntuhan pola-pola lama yang sudah tak lagi selaras, muncul kilau lembut dari dalam jiwa manusia, sebuah zaman baru yang tidak dibangun dari logam, tetapi dari cahaya. Zaman ini tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan keheningan yang menjalar perlahan. Ia terasa dalam momen ketika seseorang memilih mengampuni daripada membenci. Ketika sekelompok manusia berkumpul tidak untuk meraih kekuasaan, melainkan untuk berbagi getaran kasih. Ketika lagu sederhana dari masa lampau membuat air mata menetes tanpa sebab logis. Itulah tanda bahwa jembatan menuju zaman cahaya telah mulai dilintasi. Gunung Padang, sebagai simpul Atalen, menjadi tempat di mana frekuensi zaman baru ini pertama kali memancar dalam kekuatan penuh. Tidak semua dapat merasakannya, tapi bagi mereka yang selaras, tempat itu menjadi portal kesadaran, di mana waktu melarut, ruang melunak, dan batas antar jiwa lenyap.
Di sanalah mereka melihat gambaran masa depan bukan sebagai teknologi yang mendominasi, tapi sebagai peradaban yang bergetar dalam harmoni dengan bumi dan langit. Dalam zaman ini, energi akan digerakkan bukan oleh mesin berbahan bakar, tetapi oleh resonansi. Komunikasi tidak lagi terbatas oleh kata, tapi oleh pemahaman instan melalui frekuensi. Pendidikan tidak lagi sekadar transfer pengetahuan, tapi penyalaan ingatan batin. Sains dan spiritualitas bukan lagi dua kubu yang bertentangan, tapi satu tubuh yang menari dalam irama semesta. Para leluhur Sunda dahulu tidak meramalkan masa depan dengan ketakutan. Mereka menanam benih kesadaran, karena mereka tahu suatu hari, di saat yang tepat, benih itu akan tumbuh. Dan kini, benih itu telah menjadi tunas-tunas cahaya di hati manusia yang sadar. Mereka tersebar di mana-mana, di kota, di desa, di gunung, di hutan. Mereka tidak mengibarkan panji, tapi menjadi nyala kecil yang menerangi dalam diam. Lemuria pernah jatuh karena terlalu mempercayai ketenangan dan mengabaikan ketidakseimbangan yang merayap. Atlantis runtuh karena mengutamakan kekuatan dan melupakan kebijaksanaan hati. Atalen hadir untuk menyatukan pelajaran keduanya, keseimbangan antara kuasa dan cinta, antara teknologi dan jiwa, antara keberadaan dan kesadaran. Zaman cahaya bukan utopia. Ia adalah kemungkinan. Dan kemungkinan itu semakin nyata saat manusia berhenti mencari keluar, dan mulai mengingat ke dalam. Gunung Padang, sebagai penjaga Atalen, telah memanggil. Dan mereka yang mendengar, kini mulai membentuk lingkaran-lingkaran baru, lingkaran cinta, kesadaran, dan keselarasan. Zaman baja kini bergerak menuju akhirnya, bukan karena dipaksa, tetapi karena jiwa manusia telah siap menyambut pagi yang baru. Zaman cahaya telah terbit perlahan, dan umat manusia sedang berjalan menuju cahaya itu, satu niat, satu hati, satu kesadaran pada satu waktu. Setelah ribuan tahun tercerai oleh waktu dan dogma, manusia perlahan kembali membentuk ikatan-ikatan kuno yang dulu pernah menyatukan mereka dalam damai. Bukan dalam bentuk kekaisaran atau kerajaan, melainkan dalam lingkaran-lingkaran kecil, komunitas sadar yang hidup dalam ritme bumi, berpijak pada prinsip keseimbangan, dan bernaung di bawah cahaya nilai-nilai leluhur. Di berbagai penjuru dunia, muncul desa-desa yang hidup tak lagi berdasarkan konsumsi tak terbatas, tapi pada kecukupan sadar. Di sana, pertanian kembali selaras dengan musim dan bulan. Anak-anak belajar langsung dari alam dan dari para penatua yang mewarisi hikmah melalui cerita dan simbol. Teknologi tetap digunakan, tapi bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk mendukung harmoni kehidupan. Komunitas-komunitas ini menyebut diri mereka dengan berbagai nama, Desa Pelangi, Lembah Inti, Kampung Resonan, dan lainnya. Namun dalam inti mereka, semuanya berakar pada satu prinsip yang sama, keseimbangan Atalen. Suatu keseimbangan antara maskulin dan feminin, antara kerja dan hening, antara berbicara dan mendengarkan, antara menyentuh bumi dan menggapai bintang. Jejak Lemuria hidup kembali dalam cara mereka menyanyikan matahari pagi, dalam pola rumah yang membentuk mandala energi, dalam makanan yang tidak sekadar bergizi tetapi bergetar tinggi. Dalam lingkaran-lingkaran ini, ritual kembali menjadi bagian dari kehidupan, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai perayaan kesadaran. Gunung Padang menjadi titik ziarah batin. Banyak yang tak pernah menapakkan kaki ke sana secara fisik, tetapi merasakan kehadirannya dalam mimpi, dalam meditasi, dalam suara getar bumi yang menyentuh jiwa mereka. Di dalam komunitas Atalen ini, mereka menyadari bahwa Gunung Padang bukan hanya tempat, melainkan archetipe spiritual, cermin dari pusat dalam diri sendiri. Komunitas ini bukan pelarian dari dunia modern,
melainkan transisi dari paradigma lama menuju yang baru. Mereka tidak menolak masa lalu, tapi menjadikannya guru. Mereka tidak memusuhi teknologi, tapi menempatkannya sebagai alat, bukan tuan. Dan mereka tidak mengurung diri dalam dogma, melainkan hidup dalam keingintahuan suci yang membimbing mereka lebih dalam ke inti kebenaran. Apa yang dahulu tersembunyi di balik kabut mitos Lemuria dan legenda Atlantis, kini menjadi nyata dalam langkah-langkah kecil, berbagi hasil panen, membangun rumah bersama, duduk melingkar di malam sunyi untuk mendengarkan suara langit. Itulah bentuk nyata kebangkitan jiwa kolektif. Leluhur Sunda dahulu telah mengajarkan bahwa kekuatan sejati tak datang dari kekuasaan, melainkan dari kebersamaan dalam kesadaran. Dan kini, di balik hiruk-pikuk peradaban global, getar komunitas Atalen tumbuh perlahan namun pasti. Bagaikan benih-benih cahaya yang tersebar, mereka akan menjadi hutan spiritual baru, tempat perlindungan bagi dunia yang sedang belajar kembali untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Gunung Padang telah lama menjadi misteri. Para arkeolog menggali batu-batu, para spiritualis bermeditasi di antara susunan andesit, para ilmuwan menyisir data geologi yang tak masuk akal bagi konstruksi biasa. Tapi bagi mereka yang menyadari, Gunung Padang bukan sekadar monumen kuno, ia adalah penyimpan pesan, penjaga waktu, dan cermin dari struktur kesadaran manusia itu sendiri. Pada waktu yang tak dapat ditentukan oleh kalender atau jam, sebuah kejadian sunyi terjadi. Bukan ledakan, bukan gempa, melainkan terbukanya lapisan kesadaran dari dalam situs itu. Sebuah medan energi halus mulai terpancar, terasa hanya oleh mereka yang telah terhubung. Getaran ini membungkus situs seperti kabut lembut, membuat udara seakan lebih padat dan waktu melambat. Bagi yang hadir dalam kondisi hening, mereka mulai mendengar. Bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Itulah pesan terakhir dari perut bumi, bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan gelombang-gelombang informasi yang menembus ruang dan bahasa. Mereka yang cukup peka mulai menangkap gambaran, bukan gambaran sejarah, tetapi gambaran potensi manusia. Gunung Padang memancarkan blueprint, cetak biru dari keseimbangan semesta. Ia menunjukkan bahwa setiap manusia adalah bangunan suci, dengan lapisan-lapisan kesadaran seperti batu-batu yang tersusun dalam spiral. Leluhur Sunda dahulu tidak membangun Gunung Padang sebagai monumen luar, tetapi sebagai refleksi dari tubuh manusia sadar. Setiap teras, setiap ruangan di bawah tanah, adalah metafora dari pusat energi dalam tubuh dan planet. Apa yang selama ini digali sebagai batu, ternyata adalah huruf-huruf energi yang membentuk kalimat agung semesta. Dan pesan itu akhirnya mulai dibaca, bukan oleh otak, tapi oleh kesadaran kolektif yang telah mencapai resonansi yang tepat. Dalam pesan itu tergambar pula kisah tentang Atalen, peradaban pusat yang menggabungkan cahaya Lemuria dan kekuatan Atlantis. Ia tidak pernah benar-benar lenyap, hanya bersembunyi dalam medan non-fisik bumi, menunggu sampai manusia siap menyelaraskan diri dengan frekuensi alam semesta. Dan Gunung Padang, sebagai portal utama Atalen di wilayah Nusantara, menjadi tempat pertama yang membuka pesan itu ke dunia. Getaran dari Gunung Padang mulai meresonansi dengan titik-titik lain di dunia, pegunungan Andes, piramida Mesir, dataran tinggi Tibet, dan pulau-pulau bekas Lemuria di Samudra Hindia. Mereka mulai berbicara satu sama lain dalam jaringan cahaya yang tidak kasat mata. Dalam waktu yang tak lama, umat manusia akan menyadari bahwa seluruh planet ini adalah arsitektur kesadaran, dan Gunung Padang hanyalah satu kuncinya. Pesan dari perut bumi itu menyampaikan satu hal utama, kesadaran adalah warisan tertinggi umat manusia. Dan hanya ketika manusia ingat siapa dirinya, bukan secara biologis atau nasional, tetapi secara spiritual,
maka segala teknologi, ilmu, dan spiritualitas akan bersatu untuk membentuk peradaban baru yang hidup dalam cahaya. Gunung Padang tidak lagi menjadi situs arkeologi. Ia menjadi tempat pertemuan antar dimensi. Dan dalam diamnya, ia terus memanggil mereka yang hatinya telah jernih, yang pikirannya telah merunduk ke tanah, dan yang jiwanya mulai kembali pulang. Tak lama setelah gelombang halus dari Gunung Padang menjalar keluar dari jantung bumi, dunia mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang tak bisa dijelaskan oleh logika lama. Bukan revolusi yang datang lewat kekerasan, bukan pula penemuan mencengangkan di laboratorium, tetapi pergeseran diam dalam cara manusia memandang dirinya, satu sama lain, dan tempatnya di dalam semesta. Resonansi Atalen, yang berakar dari inti Gunung Padang dan dijalin oleh ingatan Lemuria dan Atlantis, menjalar seperti jaring cahaya ke penjuru dunia. Mereka yang telah hidup dalam keheningan, para penjaga kesadaran di pelosok dunia, mulai saling menemukan satu sama lain. Bukan lewat media sosial, tapi melalui impian yang saling berkelindan, intuisi yang saling mengarahkan, dan kebetulan-kebetulan yang tak lagi terasa kebetulan. Di tempat-tempat yang dahulu penuh konflik, mulai muncul ruang dialog yang tulus. Di kota-kota besar yang padat, sekelompok kecil manusia mulai membuka taman kesadaran, ruang untuk hening, belajar dari alam, dan merajut ulang makna kemanusiaan. Sekolah-sekolah baru tumbuh bukan hanya untuk mencerdaskan logika, tapi untuk membangkitkan kepekaan batin. Sains pun mulai berdialog serius dengan mistisisme, bukan untuk membantah, tapi untuk memahami bahwa di balik semua rumus, ada keteraturan yang hanya bisa disentuh oleh jiwa. Di tingkat global, muncul gerakan-gerakan kecil yang menyuarakan kembali prinsip kehidupan Atalen, hidup selaras dengan bumi, menyembuhkan luka kolektif sejarah, membangun teknologi berbasis etika, dan memulihkan hubungan manusia dengan makhluk lain di bumi. Ekonomi perlahan bergeser dari akumulasi menuju sirkulasi. Kepemimpinan tak lagi diperebutkan, tapi diberikan kepada mereka yang menunjukkan keteladanan dalam kesadaran. Tidak semua menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Ada juga yang menentang, takut, atau bingung. Tetapi kekuatan resonansi tidak menghakimi. Ia hanya menyinari. Dan dalam cahaya itu, manusia punya pilihan, bertahan dalam pola lama, atau melangkah menuju frekuensi baru. Banyak yang mulai bermimpi tentang simbol-simbol yang sama, spiral, matahari tiga lingkar, pohon bercahaya, atau gunung yang membelah langit. Mimpi itu datang dari satu sumber, memori purba yang telah lama tersimpan di dalam DNA manusia. Gunung Padang hanyalah pemicunya. Yang sesungguhnya bangkit adalah ingatan kolektif manusia tentang siapa mereka sebelum mereka lupa. Dunia tidak berubah dalam satu malam. Tapi dalam setiap detik, sesuatu bergeser. Keheningan menjadi kekuatan baru. Rasa menjadi kompas, dan keinginan untuk saling menyembuhkan menjadi lebih penting daripada saling mengalahkan. Ini bukan akhir zaman. Ini adalah akhir dari ilusi keterpisahan dan awal zaman keutuhan. Leluhur Sunda, yang sejak dulu menyimpan pesan ini dalam batu, tanah, dan nada, kini tersenyum dari balik kabut waktu. Mereka tak ingin disembah, hanya diingat. Karena dengan diingat, jembatan waktu kembali tersambung, dan umat manusia tidak lagi yatim di alam semesta. Peradaban baru tidak dibangun dengan alat berat, cetak biru arsitektur, atau rencana 5 tahunan. Ia tumbuh seperti benih, diam, dalam, namun pasti. Bukan karena ambisi, tetapi karena kerinduan kolektif akan kehidupan yang utuh. Dan kerinduan itu kini mulai menjelma di permukaan bumi. Di tengah reruntuhan sistem lama yang semakin tak relevan, manusia mulai merancang ulang pola hidup. Bukan lagi berdasarkan pertumbuhan ekonomi,
tetapi berdasarkan resonansi jiwa dengan bumi. Kota-kota baru didesain melingkar, mengikuti bentuk spiral energi bumi. Rumah tak lagi sekadar tempat tinggal, tetapi ruang kesadaran, didesain dengan geometri suci agar menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran penghuninya. Ilmu pengetahuan mengalami transmutasi. Bukan ditinggalkan, tetapi diangkat ke dimensi yang lebih utuh. Fisika mulai berbicara dengan metafisika. Matematika menjadi bahasa puisi semesta. Teknologi pun berkembang, tapi bukan untuk mendominasi alam, melainkan untuk meniru kebijaksanaan alami. Energi diambil dari gerakan air, dari angin lembut, dari medan torsional bumi yang dahulu tersembunyi. Komunikasi tidak hanya lewat kata, tetapi juga melalui gelombang pikiran yang jernih dan rasa yang jujur. Sekolah tidak lagi menjadi tempat mempersiapkan pekerja, tetapi menjadi taman-taman tempat anak-anak memupuk kebijaksanaan batin. Mereka belajar membaca langit, mendengar suara tanah, menari dengan waktu, dan berbicara dengan bintang. Mereka diajarkan mengenali diri sendiri sebagai bagian dari jaringan kesadaran planet. Hubungan antar manusia tidak lagi didefinisikan oleh kontrak atau status sosial, tetapi oleh frekuensi jiwa. Komunitas tumbuh berdasarkan harmoni batin, bukan kesamaan ras, agama, atau ideologi. Dan mereka saling menguatkan seperti simpul dalam jaringan cahaya. Lembaga-lembaga lama runtuh perlahan, bukan karena dijatuhkan, tapi karena ditinggalkan. Manusia tak lagi membutuhkan perantara untuk terhubung dengan kebenaran. Mereka menemukan guru dalam diri sendiri, dalam sesama, dan dalam alam. Atalen yang dahulu menghilang, kini mulai bangkit kembali, bukan sebagai negara atau kekuasaan, tetapi sebagai frekuensi hidup yang terpancar dalam keseharian manusia yang sadar. Lemuria hidup dalam kelembutan dan kedalaman rasa. Atlantis hidup dalam kejernihan ilmu dan kekuatan pikiran. Atalen adalah jembatan di antaranya, dan kini, manusia membangun kembali jembatan itu di dalam dirinya. Dalam peradaban baru ini, manusia tidak lagi menjadi pusat dari segalanya, melainkan penjaga keterhubungan dari semua yang hidup. Gunung Padang, Lemuria, Atlantis, dan Atalen, semua adalah gema dari satu suara, bahwa manusia adalah makhluk cahaya yang lupa dirinya sementara, agar dapat kembali mengingat dengan kesadaran yang lebih tinggi. Peradaban baru tidak akan muncul di berita utama, tapi akan terasa dalam senyuman yang lebih tenang, dalam keputusan yang lebih lembut, dalam tatapan yang lebih dalam, dan dalam dunia yang akhirnya mulai belajar untuk mencintai, bukan hanya untuk bertahan. Waktu, bagi manusia modern, adalah garis lurus, masa lalu di belakang, masa depan di depan, dan kini hanyalah persimpangan sempit di antaranya. Tapi bagi leluhur Sunda, dan bagi mereka yang masih ingat, waktu bukan garis, waktu adalah lingkaran yang terus berputar, dan dalam setiap putarannya, kita dipanggil kembali untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Gunung Padang adalah pintu waktu. Ia bukan hanya mengarah ke masa lalu yang jauh, tetapi juga ke masa depan yang telah tertulis dalam cahaya. Leluhur Sunda, Lemuria, Atlantis, dan Atalen bukan sekadar dongeng atau mitos, melainkan jejak-jejak realitas yang terekam dalam getaran bumi dan memori jiwa. Mereka pernah ada, dan lebih dari itu, mereka masih ada, dalam bentuk lain, dalam dimensi yang mulai bersentuhan kembali dengan bumi yang kini bangkit. Kita bukan keturunan makhluk yang berdosa, bukan pula spesies yang sekadar berevolusi dari insting. Kita adalah percikan cahaya, makhluk yang sengaja menjelma ke dalam bentuk fisik untuk mengalami, belajar, dan akhirnya kembali pulang. Dan dalam perjalanan pulang itu, kita menapak kembali jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh para leluhur. Kini saatnya.
Kabut telah menipis. Bumi telah bergeser. Kesadaran telah naik. Dan manusia, perlahan, sedang menyusuri kembali jalan spiral itu, dari kebingungan menuju kejernihan, dari keterpisahan menuju keterhubungan, dari penguasaan menuju pelayanan. Setiap langkah bukan lagi tentang menjadi lebih kuat atau lebih pintar, tapi tentang menjadi lebih sadar dan lebih sejati. Kisah ini tidak berakhir. Karena sesungguhnya, kita sedang kembali ke tempat yang belum pernah kita tinggalkan, pusat diri, cahaya sejati, asal-usul dari segala kehidupan. Dan di sana, dalam keheningan yang agung, para leluhur tidak menunggu, tidak menghakimi, mereka hanya menjaga cahaya agar tetap menyala. Mereka tahu kita akan datang kembali. Dan kini, kita telah sampai di ambang pintu. Semoga cahaya Atalen tetap hidup dalam setiap keputusanmu. Semoga ingatan Lemuria menyertai langkah-langkah lembutmu. Semoga kejernihan Atlantis menuntun pikiranmu. Dan semoga Gunung Padang selalu menjadi suar, penunjuk arah bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali bukan hanya ke asal, tapi ke tujuan sejati keberadaan ini, menjadi cahaya yang hidup di bumi.